Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah, sebelum Ibu memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat dengan baik dan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, Ibu akan presensi terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk? Silakan kameranya dinyalakan. Baik, dalam kegiatan belajar kali ini Ibu akan menerangkan mengenai suatu karya ilmiah. Apa sih itu karya ilmiah? Nah, tujuan kita belajar karya ilmiah pada pagi hari ini agar kalian mengetahui apa saja yang ada di dalam karya ilmiah, struktur dalam karya ilmiah, tujuan yang terdapat di dalam karya ilmiah, dan macam-macam karya ilmiah itu seperti apa. Nah, memasuki pelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya Ibu bertanya kepada kalian, apakah ada yang masih ingat mengenai pelajaran di minggu lalu yang sudah kita tempuh? Minggu lalu kita belajar tentang unsur kebahasaan sistematika dalam proposal dan belajar merancang proposal. Ya, benar sekali. Ternyata anak-anak masih ingat mengenai sistematika di dalam proposal dan cara bagaimana menyusun proposal. Baiklah anak-anak, memasuki kegiatan belajar pada pagi hari ini yaitu tentang merancang karya ilmiah. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu harap anak-anak mampu mengidentifikasi esensi, mengidentifikasi tujuan dalam suatu karya ilmiah dan jenis-jenis yang terdapat di dalam suatu karya ilmiah. Sebelum memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, Ibu akan membacakan tata cara penilaian Ibu. Dalam kegiatan belajar pada pagi hari ini, ada 3 aspek yang Ibu nilai. Yang pertama yaitu nilai keaktifan. Nah, nilai keaktifan ini bagaimana kalian aktif dalam merespon pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan. Yang kedua yaitu sopan santun dan yang ketiga keterampilan. Baiklah anak-anak, sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan melanjutkan kegiatan belajar pada pagi hari ini. Baiklah, Ibu akan menayangkan sebuah PowerPoint. Di sini PowerPoint video ya, yaitu yang menjelaskan tentang karya ilmiah dan juga jenis-jenis dalam karya ilmiah, karakteristik yang terdapat di dalam karya ilmiah, bahkan tujuan yang terdapat di dalam karya ilmiah. Nah, selama Ibu memaparkan video, Ibu harap anak-anak memperhatikan dengan baik dan memahami isi yang tercantum di dalam PowerPoint tersebut. Merancang karya ilmiah, materi SMA kelas 11. Karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan data, fakta yang ditulis menurut metodologi penelitian yang baik dan benar, serta dapat dibuktikan kebenarannya. Adapun ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah yang pertama yaitu penjelasan disajikan secara masuk akal atau logis, jujur, apa adanya, sesuai data dan fakta atau objektif. Yang kedua, disusun secara berurutan dan berkesinambungan. Yang ketiga, masalah yang dikupas dengan terperinci dan lengkap. Yang keempat, kebenarannya dapat diuji. Kelima, berlaku umum, yaitu cocok untuk semua populasi. Yang keenam, memakai bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan EYD dan tata kaidah kebahasaan Indonesia. Selain ada pengertian, tujuan, dan juga ciri-ciri dalam karya ilmiah, tentunya sekarang ada jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah dibedakan menjadi 3. Yang pertama, karya ilmiah populer. Karya ilmiah populer memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Temanya dekat dengan masyarakat secara umum. B. Diterbitkan di surat kabar. C. Bentuknya mana suka. D. Bahasa bersifat santai, sederhana, sesuai dengan kaidah kebahasaan. Dan yang kedua, karya ilmiah semi-formal. Karya ilmiah semi-formal sudah menggunakan bahasa penulis yang terstruktur.
Contohnya seperti makalah dan paper. Yang ketiga, karya ilmiah formal. Karya ilmiah formal ini sudah terstruktur penulisannya, lengkap, bahasa yang digunakan sopan sesuai dengan kaidah kebahasaan, dan juga memiliki bentuk yang sudah rapi dan terstruktur sesuai dengan kerangka karya ilmiah. Contohnya seperti tesis, skripsi, dan disertasi. Selain ada pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan jenis dalam karya ilmiah, sekarang kita memasuki struktur karya ilmiah. Struktur karya ilmiah ada 6. Yang pertama yaitu judul. Judul yang digunakan dalam karya ilmiah harus satu frasa, mencerminkan karya ilmiah jelas, padat, dan lengkap. Yang kedua, pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat. Yang ketiga, kerangka teoritis yang disebut dengan kajian pustaka atau landasan teori dan berisi berbagai pengetahuan dari buku pendukung yang digunakan peneliti dalam menulis karya ilmiah. Yang keempat yaitu metodologi penelitian, seperti deskripsi, eksperimen, penelitian kelas, alat bahan yang digunakan dalam meneliti. Yang kelima yaitu pembahasan, simpulan, dan saran. Pembahasan ini berisi tentang intisari dalam sebuah karya ilmiah yang ingin dibahas dan diselesaikan. Nah, yang terakhir yaitu daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka dan lampiran ini sangat penting dalam sebuah karya ilmiah karena daftar pustaka ini merujuk kepada buku-buku yang sudah digunakan peneliti untuk menggunakan di landasan teori. Nah, nanti buku di landasan teori itu dilanturkan, ditampilkan di daftar pustaka. Baiklah anak-anak, video tentang merancang karya ilmiah sudah Ibu paparkan. Di sini ada yang bisa menjelaskan mengenai video tersebut? Saya Bu. Ya, silakan. Jadi karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan data berupa fakta yang ditulis menurut metodologi penelitian yang baik dan benar, serta dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, benar sekali. Selain ada pengertian di dalam karya ilmiah, di dalam video tersebut tadi juga ada tujuan, ada ciri-ciri karya ilmiah, ada jenis-jenis karya ilmiah. Ada yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Di dalam video PPT tadi itu, selain ada pengertian karya ilmiah, tadi dijelaskan juga tentang tujuan, ciri-ciri karya ilmiah, jenis-jenis karya ilmiah, dan struktur karya ilmiah. Nah, benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Eca dan Mbak Cici memang benar. Anak-anak, Ibu harap anak-anak di sini semua memperhatikan dengan baik, memahami dengan baik video yang sudah Ibu paparkan tadi. Yang sudah menjelaskan tentang apa sih itu karya ilmiah, juga ada tujuan dalam karya ilmiah, dan pengertian karya ilmiah yang tentunya menyajikan data yang fakta, yang akurat, dan dapat dibuktikan kebenarannya. Anak-anak, Ibu kemarin sudah mengirimkan artikel berjenis populer di WA Group. Apakah ada yang sudah membaca? Apakah ada yang sudah memahami mengenai isi dari artikel tersebut? Sudah, Bu. Sekarang Ibu tanya, apa isi di dalam artikel tersebut? Di artikel yang berjudul dampak negatif dan positif pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 itu tentang perubahan yang terjadi di dunia pendidikan selama pandemi COVID-19 berlangsung. Para siswa itu dituntut untuk melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Adapun dampak negatifnya, yang pertama, penurunan pencapaian belajar, lalu keterbatasan gawai dan kuota, dan para siswa juga kurang bersosialisasi. Baik, benar sekali. Ada yang bisa menambahkan lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Berdasarkan artikel yang sudah saya baca, informasi yang saya dapatkan dengan terlaksananya pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 tidak hanya memberikan dampak negatif, tapi juga memberikan dampak positif. Itu yang pertama, memiliki banyak waktu dengan keluarga. Kemudian
Siswa dituntut untuk mengeksplorasi teknologi dan anak-anak beradaptasi dengan perubahan. Ya, bagus Mbak Cece. Anak-anak, catatan penting. Tadi sudah Ibu sampaikan tata cara penilaian Ibu. Yang aktif menjawab pertanyaan Ibu akan mendapatkan poin plus. Oke, jadi anak-anak harus tetap aktif, tetap semangat dalam mencari ilmu. Dalam kegiatan belajar kali ini, ada yang ditanyakan atau ada yang dibingungkan mengenai karya ilmiah? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, memasuki kegiatan belajar selanjutnya, yaitu tentang tugas. Sebagai pelajar, kita tidak akan lepas dari yang namanya tugas ya. Kita harus tetap tugas demi mengasah ilmu dan meraih cita-cita kita untuk terus semangat belajar. Mencari salah satu karya ilmiah berjenis terserah, bisa populer, bisa formal, bisa semi formal, terserah. Dan tugasnya individu harus dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Baik, waktu sudah habis. Ibu akan menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah anak-anak ada yang bisa menyimpulkan apa sih kegiatan belajar kita pada hari ini? Saya mau menyimpulkan. Ya, silakan. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini, kita sudah belajar tentang apa itu karya ilmiah, tentang ciri-ciri jenis karya ilmiah, populer, semi formal dan formal. Kita juga sudah belajar menganalisis informasi dalam karya ilmiah. Nah, benar sekali. Dalam kegiatan belajar kali ini yaitu kita sudah belajar mengenai karya ilmiah, terus jenis-jenis dalam karya ilmiah, terus ciri-ciri dalam karya ilmiah. Anak-anak, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata atau salah sikap, atau dalam kegiatan belajar pada pagi hari ini Ibu menerangkan terlalu cepat. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat belajar, siapkan tugas untuk pertemuan selanjutnya, jaga kesehatan, salam untuk orang tua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.